Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Inilah amil zakat ya secara umum. Jadi ternyata tugasnya itu bukan hanya mengurus zakat fitrah yang sifatnya tahunan dan selesai dalam 1 minggu, sudah dibagikan setelah Id beres gitu. Ternyata tidak. Tadi menyambungkan bagaimana kalau di malam harinya atau di Ramadan itu ada yang kemudian masih gede teh zakat fitrah ngumpul. Iya abdi cenah zakat malna kamari tos panen. Ternyata jumlahnya besar. Apa mau dibagikan hari itu tos kacumponan sadayana ieu nyesa kumaha? Nah, adanya amil yang kemudian bekerja sepanjang tahun, mungkin nanti zakat mal tersebut bisa dibagikan bulan depan bisa jadi dan tidak jadi masalah. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu harus selesai sebelum sholat Id. Habis itu harus habis. Nah, mungkin muncul juga lintasan pertanyaan, bagaimana kalau nanti membagikan zakat ketika zakat fitrah itu ada zakat mal di dalamnya? Tenang, tidak jadi masalah. Ya, jadi untuk zakat mal itu boleh dibagikan, tidak mesti di antara ba'da subuh untuk pembagian zakat fitrah, tidak. Di luar itu boleh. Tapi kalau zakat fitrah harus habis. Jadi ulah disesakeun, habiskan zakat fitrah sampai sebelum sholat Id. Baik, dilanjut. Nah, ini kita akan lebih spesifik. Apa itu syarat-syarat amilin? Yang berhak menjadi amilin itu siapa? Yang pertama jelas dia itu seorang yang beragama Islam. Jadi jelas ya. Jadi itu yang pertama, para ulama juga sepakat itu muslim. Yang kedua mukallaf yang sudah balik. Ada yang udah kene abang budakna muslim daknya tumpul SD kene can dewasa tidak mukallaf. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dia melakukan tugas, dia melakukan kewajiban, dia mendapatkan pahala dari Allah di samping hak tadi dari zakat, makanya mukallaf. Yang ketiga, ini yang penting. Jadi amilin itu harus memiliki muru'ah, akhlak yang baik, dalam hal ini amanah dan jujur. Dia dituntut amanah atas titipan yang diberikan kepada dirinya, dan dia dituntut jujur terhadap amanah yang dimilikinya dan jujur terhadap ilmu yang dikuasainya. Ya. Saya tambahlah beres leutik we. Gitu. Ini dituntut kejujuran. Kok dipilah-pilah? Itu harus berdasarkan syura, menentukan berapa bagian dan sebagainya. Dituntut kejujuran. Yang keempat, nah ini yang penting juga, dia muslim, agama Islam, dia mukallaf, sudah dewasa, dia jujur dan amanah. Ada yang penting juga, memiliki kemampuan. Jadi karena amil itu bukan orang yang istilah nama lain ngan ukur diuk lah ini nama gitu. Walaupun nanti kan ya kan Ustaz berarti ada ketua, koordinator, kan mungkin masing-masing iya. Tapi paling tidak nanti di posisi ketua dia punya misi yang hebat, punya perencanaan yang kuat, punya program yang baik. Kalau dia di posisi itu, mungkin untuk orang lapangan, oke, saya enggak diajak mikir mah lieur. Sok piwara ka mana abdi ngajemput. Nah, siap gludag-gludugna gitu. Ngingkigna siap. Nah, oke, siap. Jadi nanti tugas yang di sini sesuai dengan posisinya. Ya, sesuai dengan posisinya.
Nah inilah, ini masih ada 5 penting ini. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Kurunya sumping ke masjid di sana kadianya katakanlah di PU nih sudah dibentuk kepanitiaan zakat. Sumping kami teh meser bumi, meser tanah kosong kali pas 3 di aya harta terpendam kengeng zakat tuh. Alah kira sekedapnya. Nah ulah gitu. Harus sudah siap ambilin itu. Nah, jadi kayak sekedap. Dabi biasa lagi ngurus zakat fitrah. Nah ulah gitu. Wayahna yang namanya ambil itu harus sudah siap. Ditanya hal-hal terkait zakat. Berarti harus bagaimana? Kedah ikut daurah lah, kedah ikut diklat lah, kedah ikut penataran dulu, belajar dulu apa itu zakat, bagaimana jenis-jenis zakat, harus paham dulu. Nah ini syarat ya, syarat seorang amilin zakat. Jadi tidak asal menempatkan orang, tos diuktinya toh tidak. Dia harus paham, dia harus mampu melakukan tugas-tugasnya, siap ngingkigna cek kasarna, siap membuat perencanaan katanya. Nah ini hal-hal yang penting. Yang kelima ini penting ya, ilmunya ini. Kan kita nggak mungkin ambilin kadenya, abdi mah ambilin zakat fitrah ulah nanya kena naon, ada yang gitu. Nanyakeun mulai hal lain, kadenya ulah nanyakeun lain mah kudu nanyakeun zakat fitrah hukul ke abdi. Abdi tidak menguasai yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu abdi. Harus siap menguasai hal-hal persoalan terkait zakat. Nah ini kriteria masih ada? Cukup kalau 5 kalau tidak salah. Oh ya, itulah 5 ya, ada 5 syarat ya menjadi seorang amil ya, amil zakat. Oke, dilanjutkan. Nah, sekarang peran dan fungsi amil zakat. Ini saya masih mengutip dari jurnal tersebut ya, karena ilmiah juga itu. Ada 9. Jadi seorang amil zakat itu dia asy-sya'i. Dia asy-sya'i. Sa'i itu apa? Berusaha. Jadi dia diutus oleh petugas. Ini makna asy-sya'i itu kudu siap gitu. Ya, asy-sya'i. Jadi sa'yun itu kan berusaha. Ambil simpulan, dia sudah beli emas sekian. Ambil. Oh, siap, berangkat. Nah, itu sya'i. Itu fungsinya, perannya. Jadi dia bergegas, diutus. Fulan, ambil si Fulan. Dia kemarin panen lebih dari 5 wasak. Oke, ambil berangkat. Fulan, ambil si Anu, si Fulanah misalnya. Dia sudah punya kambing lebih dari 40 ekor. Datang. Siap, asy-sya'i, berusaha. Itu yang pertama, asy-sya'i. Kemudian yang kedua, musaddiq. Ya, jadi maksud musaddiq di sini adalah menghimpun sedekah. Jadi dia itu menghimpun. Jadi kalau ada yang abdi bade nitip, keheulanya nuju sibuk ya nuju riweuh. Tidak. Wayahna tampi. Tugasnya. Ya abdi bade ieu karena tahu misalnya di masyarakat si Fulan ini adalah amilin, ya abdi bade nitip. Nah, dia harus menghimpun sedekah. Dihimpun, simpan ke Baitul Mal. Ya. Tadi yang pertama mah diutus, ambil si Fulan, datang. Nah, ini mah menghimpun sedekah, musaddiq. Kemudian yang ketiga, musaddiqun. Qassam. Al-qassam. Qasama.
Itu kan membagi artinya. Maksudnya apa? Di sini tugasnya dia membagi. Siap. Jadi tidak hanya mengambil, ngajuk-juk, menghimpun, tapi juga siap mendistribusikan. Capek atunya kudu nyokot, kudu ngabagikeun. Geus saya kumanehna, ka dia besok. Sok bikeun teh kasih anu. Tidak. Nya ulah nepi ka kieu, aya nu nelpon. Ini saya ada zakat nih, tolong diambil ya. Misalnya dari mujaki. Nah, itu kan tadi mah dari atasan diinstruksikan. Ulah kieu misalnya. Eta di mana linggih teh di anu? Oh, lihat data. Oh, ada orang miskin. Berikan we kasih anu. Tidak, ambil dulu. Ya, ambil dulu, dicatat dulu, nanti dikalkulasi baru kemudian di. Karena tugasnya tadi membagikan. Ya, membagikan. Al-Qassam, membagi. Yang kemudian yang keempat, hasyir. Menghimpun. Nah, ini hampir sama dengan yang musodik tadi. Dia menghimpun. Saya kira sama ini tugasnya. Kemudian yang kelima, arif. Nah, ini al-arifu. Memberikan penjelasan. Wayahna. Jadi amil zakat itu harus bisa memberikan penjelasan. Demi tetiasa belajar, meningkatkan. Ada yang konsultasi. Jadi nanti posisi amil itu tidak hanya sebatas urusan zakat A, B, C, D, tidak. Ada yang datang misalnya mau konsultasi, tanya-tanya, layani. Tugas amilin itu. Ya. Berikan penjelasan, bagaimana Bu, bagaimana Pak, oh saya begini. Bagaimana perhitungan, oh begini Bu caranya. Nah, itu dilayani. Arif. Memberikan penjelasan terkait zakat. Tidak hanya itu, dikatakan juga fakir miskin, mungkin konsultasi. Di wilayah ini bagaimana fakir miskinnya, ada yang datang, layani dengan baik. Jadi tidak hanya serta-merta ambil itu ngurus teh uang, jeung uang gitu, tidak. Hitungan tidak, tapi juga dengan ilmunya, dengan penjelasannya. Itu al-arif ya. Mengenai fakir, miskin, asnaf, lainnya dari segi kelayakan dan sebagainya. Ini memberikan penjelasan. Itu arif. Jadi luar biasa ya zakat petugas amil itu. Tidak hanya bab harta, bab zakat diambil dan sebagainya, tapi dia juga punya peran dan punya tugas memberikan penjelasan. Ada persoalan, itu abdi teh kumahanya di perusahaan dipotong zakat profesi dan sebagainya. Nah, ini harus diberikan penjelasan. Kemudian kalau dalam Basnas itu saya coba browsing di situsnya, itu ada zakat perusahaan, zakat profesi sudah pasti itu ya, zakat perusahaan, zakat simpanan. Jadi banyak itu varian-variannya. Itu wayahna kena dikuasai, walaupun kemudian nanti kita akan masuk ke ranah yang bisa dikatakan furu'iyah. Misalnya nanti kalau Ikhwatul Iman ada yang mengkonfirmasi zakat profesi kumaha. Nah, itu ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Jadi kalau saya pribadi di organisasi itu tidak ada zakat profesi. Kenapa tidak ada? Karena kembali ke asal usul zakat. Zakat itu ibadah mahdoh atau goer mahdoh. Nah, ini di sini akar masalahnya. Ini harus dikuasai juga. Zakat dari kajian kami, zakat itu adalah ibadah mahdoh. Artinya nggak bisa diutak-atik. Seperti halnya sholat. Sholat itu sudah begitu. Subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, hanya subuh seger keneh ngan 2. Kumaha mun dibalik. Lohor makan capek, asar kan capek. Rapelkeun we ka subuh. Sugan jadi genep. Itu cokot 2 masing-masing. Nah, enggak. Ini sudah mahdoh. Nah, ini Ikhwatul Iman sedikit saja melebar walaupun ini masuk ke permasalahan ya. Jadi zakat profesi ini masih ada. Kalau pemerintah ya ada zakat profesi. Dengan asumsi, dengan pertimbangan, logika pertimbangannya. Jadi pertimbangannya begini. Masa yang petani saja panen 6 bulan sekali ada keluar zakat,
Sementara yang gaji pegawai, apalagi para direktur, GM, BOD, ya, General Manager, Board of Director, apakah Vice President dan sebagainya, itu dalam sebulan ratusan juta. Ari nu ieu teu meunang, ari nu ieu meunang, maka muncullah istilah zakat profesi. Nah, kalau kami memandang yang seperti ini itu bukan zakat profesi, memandang kami, tapi ini bagi dia itu ada kewajiban infak. Nah, cenah infak wajib Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ya, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Anfiqu, infakkanlah dari apa yang kalian usahakan. Min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah. Ini kalimatnya anfiqu, itu sigotnya sigot amr, infakkanlah. Kan ternyata dalil ini pun menjadi pijakan munculnya zakat profesi. Ketika saya cari tahu zakat profesi apa sih dalilnya? Oh, ini ternyata dalilnya sama. Kalau kami memandangnya ini perintahnya kan anfiqu. Bukan kalimat sodakoh yang tadi saya jelaskan di awal, zakat tadi. Tapi anfiqu, oh berarti kesimpulannya yang kami beristihad, untuk yang seperti ini profesi bukan zakat profesi kami memandang, tetapi infak, bagi dia punya kewajiban berinfak. Berapa ukurannya? Mangga. Mau 2,5%, mau 10%, silahkan. Nah, kalau zakat itu ibadah yang khusus hartanya, khusus besarannya, khusus besaran, maksudnya persentasinya, kemudian kepada siapa tujuannya khusus, kapan dikeluarkannya khusus, karena ini mahdoh. Seperti sholat, rokaatnya sudah jelas, bacaannya sudah jelas, gerakannya sudah jelas, waktunya pun sudah jelas, ini mahdoh. Nah, ini yang kemudian ada ya ikhtilaf terkait zakat profesi. Jadi zakat profesi, ternyata landasannya yang beristiad profesi itu sama dengan yang kami pahami, tidak ada. Yang ada itu bagi dia ada kewajiban untuk berinfak saja. Alasannya maknya, ada maknya malah lain dalil. Piraku itu bukan dalil. Dalil itu adalah Quran dan hadis. Nah, itu melebar. Kemudian yang ke-6, hasib. Hasaba. Artinya hasib itu menghitung. Jadi ternyata wayah nawe amil teh kudu jago matematika gitu. Ya tetiasa tuh aya nu lain lah nu bisa ngitung gitu. Dihitung gitu. Ya. Itu kan ada 8 asnaf. Nah, ini muncul pertanyaan, 8 asnaf teh ieu teh nah lamun zakat, katakanlah ada zakat didapatkan zakat misalnya di Ramadan itu didapatkan 100. Apakah ini langsung dibagi 8? Gitu. Nah, itu silakan didiskusikan, dimusyawarahkan di antara petugas ya. Kan dari 8 asnaf ini ada yang tidak ada kan? Hari ini misalnya, rikob ada tidak? Nah, rikob kan? Itu kemudian yang mungkin mu'alaf juga tertentu, katakanlah mungkin di daerah tertentu yang jelas-jelas terbina nggak ada mu'alaf, nah jangan dihitung ke sini. Nah, nanti ukurannya itu nanti dilihat kondisional, dilihat dari wilayahnya masing-masing. Ulah nepikeun ka abdi teh amilin badagnya kabagianana mustahik suur. Amilin aya 10 orang, ari fakir miskin 100. Dibagi sarua, cik gede mana kena? Gede amilin kan. Nah, ini tadi kejujuran, keamanahan, maknya atuh. Ya. Ustaz eta geuning make maknya. Dalam hal ini keadilan diperhatikan. Karena pembagian ini pun bukan atas dalil. Hanya kata Rasul tadi, kata Allah tadi, bagikan sedekah ini untuk 8 asnaf. Rasul saya tidak menemukan, entah silakan nanti kita diskusi. Kalau saya sampai hari ini belum menemukan apakah 8 asnaf itu sudah dipatok persentasinya.
Nah, nanti kita sharing ya setelah sesi selesai, kita sharing. Nah kedah sakitu gitu. Nah, maka ini sebagai istihadnya untuk batasan ukurannya per berapanya dari 100 ini, katakanlah ternyata di sekitar itu mustahiknya ada 6 misalnya. Apakah mutlak dibagi 6 semua? Pasti kan tidak sama. Fakir miskin jumlahnya tidak akan sama dengan Ibnu Sabil. Fakir miskin tidak akan sama jumlahnya dengan katakanlah sabilillah misalnya. Apakah dipukul rata sama? Nah, itu nanti dikembalikan. Kalau kami berpandangan kembalikan kepada petugas, ya. Petugas. Unsur keadilan di sana harus lebih dikedepankan. Kemudian yang ketujuh, hafiz. Hafiz dalam arti di sini menjaga. Diangkat itu menjaga. Harta zakat itu harus dijaga. Ada sakedeung ieu ngajaga oge nepi ka salat Id. Nah, bukan itu. Ini amil yang terus. Jadi zakat itu kan mungkin ada yang datang di bulan Muharram atau didapatkan di bulan Rabiul Awal, didapatkan di bulan Syawal. Nah, itu kan dijaga dulu, dipelihara dulu. Ini sudah terbagi nih. Oke, kita lihat berikutnya, periode berikutnya ada yang perlu dibantu lagi. Nah, ini dijaga. Jadi tidak lantas kemudian dihabiskan. Kecuali zakat fitrah harus dihabiskan. Kemudian yang ke-8, jundi. Jundi itu tentara, maksudnya itu memelihara, mempertahankan. Jadi seorang amil itu harus bisa mempertahankan ini harta zakat ini. Seandainya ada perampasan, seandainya ada pencoba untuk memaksa mengambil, harus dijaga. Dan yang terakhir, jabir. Nah, ini menarik ini. Jadi menarik ini. Seorang amil itu dia punya wewenang ini. Jabir, memaksa. Jadi kalau ihwatu iman, katakanlah punya kewajiban zakat, diketahui oleh petugas, disumpingan. Assalamualaikum, Pak Haji, punten. Saurna kamari tos panen. Langkung ti 2 ton, tos acan zakatna. Antu eta mah anu gitu ya. Ini buktosnya. Ini kejujuran dari dua belah pihak. Dia sudah mendapat informasi, oh ternyata salah, bisa jadi mungkin salah. Ternyata ini yang berbohong, dosa buat dia. Atau yang kedua, abdi mah bade dibagikan ku abdi we ka anu. Nah, ini harus di cross check dulu. Benar tidak dia itu membagikan kepada mustahiknya? Karena zakat itu nanti peruntukannya tidak bisa bebas kepada 8 asnaf ini. Tekengeng sembarangan urang ngabagi zakat aku mah abdi we teu tiasa. Itu kan fakir miskin, cek saha kunaon standarna eta fakir miskin. Nah, ini harus, kenapa ada amil itu? Untuk menetralisir, untuk menyamakan, untuk mengatur. Biar nanti kriteria fakir miskin itu jangan kemudian diambil dari para mujaki saja. Ima kanggo si anu kayak asuh. Nah, Pak Haji beti pasikeun si anu fakir miskin. Naon kriteriana? Apa standar yang dipakai? Kalau masing-masing punya pemikiran seperti itu, ya buat apa ada amil? Kunaon aya lembaga zakat? Kenapa dulu ada Baitul Mal? Jadi agnia itu jangan pusing-pusing membagikan sebenarnya. Udah serahkan kepada amil, nanti amil yang mendistribusikan. Tuh lamun kitu engke abdi teu di aku. Nah, ini ujian ini. Kan sok aya nu kitu nya. Zakat ti haji anu. Zakat ti bu haji anu. Jadi tulisan di amplopna teh. Meh dibaca. Oh, itu ti si anu zakatna. Hati-hati nih. Nanti Anda ini maksudnya apa ini? Ada namanya apakah ada maksud supaya kahutangan budi ku abdi? Nah, ini salah, nggak boleh. Nah, disinilah hikmah nilai kenapa ada amil zakat, untuk menghilangkan hal seperti itu, supaya tidak ada anggapan, supaya tidak ada terikat dan sebagainya. Udah dibersihkan saja. Da Allah mah moal pahil ya tuh, ieu teh zakat ti si anu, ieu teh zakat ti si anu. Allah sudah mencatat. Nah, ada
ada kecenderungan, saya membaca ada kecenderungan. Kenapa zakat itu umumnya dibagikan sendiri? Meh apaleun tah ieu teh ti abdi. Tah ieu teh ti abdi. Tah ieu teh ti abdi. Maksudnya apa itu? Ya. Kalau misalnya ada maksud supaya dia terikat oleh dia, supaya ngerasa kehutangan budi, ini salah. Itu akan mengganggu nilai nanti. Ya. Dan disinilah posisi kenapa ada amil zakat. Seperti itu. Baik, dilanjutkan. Masih banyak ya? Masih banyak ya? Ya, tugas dan kewajiban pokok amilin zakat. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, tugas dari amilin zakat itu menginformasikan, sosialisasi. Di samping disampaikan oleh para ustadz, para mubalik terkait apa itu zakat, urgensi zakat, kewajiban zakat, amilin juga punya kewajiban itu, menginformasikan kepada seluruh kaum muslimin tentang pentingnya, tentang kewajiban zakat bagi yang berpunya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang kedua, mengetahui, menguasai, memahami seluk-beluk zakat baik secara teoritis maupun praktis. Wayahna seorang amilin itu seperti ini, tahu, kuasai, dan pahami. Bagi yang belum dan menjadi amilin, wayahna harus belajar, mengetahui, menguasai, memahami. Yang ketiga, memberikan pengajaran dan pemahaman kepada kaum muslimin perihal ibadah zakat dan seluk-beluknya. Hampir sama dengan nomor 1, memberikan pemahaman, memberikan edukasi, pengajaran kepada umat. Begini zakat itu. Nanti saya di akhir ada terkait tantangan lembaga zakat ya. Dilihat dari potret masyarakat yang ada. Kok kenapa ada distrust, ada ketidakpercayaan. Nanti kita akan lihat apa akar masalahnya. Yang keempat, melakukan 3 tahapan pokok: pendataan, penjemputan, pengolahan kepada mujaki hingga pendistribusian. Jadi tahapan pokok yang pertama itu pendataan, yang kedua itu penjemputan dan pengolahan, yang ketiga itu pendistribusian. Ini tugas amilin: mendata, menjemput dan mengolah, dan mendistribusikan. Kemudian yang kelima, melakukan penjagaan dan pengelolaan. Wayahna seorang mujaki itu harus menjaga, ya, harus menjaga, harus mengelola dana zakat yang dititipkan kepada dirinya, kepada lembaganya, ya, jangan sampai kemudian keluar tanpa tercatat atau keluar tanpa kemudian jelas peruntukannya untuk apa dan seterusnya. Yang keenam, memberikan laporan, pencatatan. Jadi amilin itu harus memberikan laporan, terutama ini kepada mujaki. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan trust, kepercayaan. Karena ini diantara satu faktor yang membuat kenapa lembaga-lembaga zakat tidak dipercayai oleh para mujaki, karena tepuguh. Itu enak nepi henteunya zakat abdi. Nah, gitu. Dibuat pelaporan, dibuat pencatatan. Nah, seperti itu. Jadi ini teknis saja sebenarnya, untuk walaupun dalam hadis saya belum menemukan itu nah kudu aya laporan, tuh aya sih sebenarnya. Karena Allah sudah mencatat, malaikat sudah mencatat. Ini tugas dan kewajiban. Selanjutnya, tugas operasional. Nah, ini operasional lebih spesifik lagi. Tadi tugas pokok, sekarang operasional, lebih teknis. Mencatat nama-nama mujaki. Jadi saya berusulan di sini adalah calon-calon amilin di tempat masing-masing. Ya, maka nanti siap dilakukan satu, catat nama-nama mujaki yang sudah potensial nih, catat siapa saja nih. Kemudian yang kedua, menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari mujaki.
Oh, si anu nih potensi zakatnya seanu, si anu potensi zakatnya seanu. Nah, ini pencatatan saja. Nanti bisa iya, bisa tidak, tergantungkan. Mungkin kalau dari usaha kan tidak mungkin terus naik, kadang-kadang juga turun. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzaki, diambil, dikumpulkan, bukan menunggu, diambil. Kemudian yang keempat, mendoakan orang yang membayar zakat. Nah, doana itu batu iman. Nyerah ke zakat ke bapak didoakan tuh. Aya doana. Dina surat At-Taubah yang tadi, surat At-Taubah ayat 30. Washolli alaihim. Kemudian nanti ada hadisnya saya cantumkan. Itu ada kaum datang pada Rasul kemudian menyerahkan zakat. Rasul mengatakan Allahumma sholli alaihi. Ini doanya. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat, berkah kepada hartanya, kebaikan kepada muzaki. Kemudian berikutnya, menyimpan, menjaga, memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahik zakat. Nah, ini juga teknis. Lanjut. Oke. Nah, ini lanjutan. Yang keenam, tadi mencatat nama-nama muzaki. Nah, ini juga sama, mencatat nama-nama mustahik. Jadi nanti amilin itu harus punya database. Jadi nanti ada database mustahik. Kalau tadi yang pertama database muzaki, nanti amilin harus punya database mustahik. Kenapa? Untuk dilakukan evaluasi. Sekaligus kita akan melakukan pendidikan kepada mustahik. Di satu daerah ada kejadian begini. Tiap tahun biasanya kengeng. Tahun A tidak dapat, ngontrog ke amil. Nah, hadsana abdi teu kengeng Pak Haji. Nah, jadi ngontrog kieu. Nah, ini harus siap menjawab. Nanti kalau nanti amil ya, amilin ini punya data mustahik, ini sebagai basis nanti. Kenapa si Fulan tahun ini nggak dapat? Oh, ternyata sudah ada datanya. Dilakukan updating gitu. Tahun kemarin mah wajar karena bla 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 bla. Tahun ini dia bekerja sudah lebih baik, kemarin tidak bekerja. Kemudian penghasilan tambahannya pun ada. Nah, masih kene nyungkeun. Jadi masih kene aya di masyarakat. Jadi mustahik teh sesuatu yang membanggakan. Aya portret begitu di urang teh. Jadi bangga kieu jadi mustahik teh. Teu kabagian teh ngontrog. Punten Pak Ustadz, nah cina abdi teu kabagian tahun ayeuna. Nah. Harusnya justru Anda mau ketika tidak dikasih itu kudu ngerasa bangga, bungah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, berarti orang teh sudah bukan mustahik lagi. Tapi di masyarakat tidak begitu. Ngontrol gitu keamilin. Nah, cenah Pak Ustadz abdi teu kabagian, tahun kemarin kengeng biasana oge. Oh, berarti ini perlu diedukasi. Perlu diberikan pembelajaran, pendidikan. Nah, ini maksudnya data-data mustahik, termasuk tadi data-data muzaki. Mungkin saja ketika dilakukan updating, misalnya apakah mau per tahun, apa mau per 6 bulan, ternyata muzakinya berubah dari asalnya 10 jadi ngan 8. Sangat mungkin. Wah, iya ini misalnya pilot dan sebagainya, oke, masuk ke bagian yang ini, nggak jadi masalah. Itu updating. Dan itu tugas amilin. Oke, lanjut. Nah, ini menentukan prioritas mustahik zakat. Dari 8 yang tadi, apakah semuanya harus dapat? Nah, Ibnu Sabil
Kan Ibnu Sabil tidak bisa menentukan. Tahun iya Ibnu Sabil aya gitu. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan perbekalan. Memang dijamin Ibnu Sabil itu ada. Nah, kalau mau mematok misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah dihitung, bagi katakanlah 8, pisahkan misalnya rikob ya. Jadi tinggal 7. Di sana ada Ibnu Sabil. Ya jangan naon Ibnu Sabil ya. Ayat teh kehanas tos nepikeun ka salat Id, jatah Ibnu Sabil caka bagikeun, sanu tanggung jawab? Petugas. Ini sudah karena kutip kasarnya ya, kasarnya. Ini sudah mengkhianati. Kenapa? Karena ada zakat fitrah yang tidak dibagikan. Nah, seperti itu. Kalaupun mau dibuat pembagian dibagi 7, bisi aya menjelang injury time, oke, tapi tetap ketika nanti sudah mau sholat Id, ya aya keneh wayahna pasihkeun we. Kasa ke mustahik yang lain. Muncul pertanyaan, kengeng teu mustahik kabagian dua sumber? Ti WU kengeng, misalnya ti Al Mukmin kengeng. Boleh. Teu aya batasan. Abdi mah tos kengeng ti dieu wios teu kedah. Henteu mah gasok we. Da Anda dinilai mustahik oleh amilin, terima. Seperti itu, ya. Nah, itu sebagai yang dimaksud prioritas mustahik zakat. Jadi nanti amilin memetakan saya nu berhak teh. Musyawarah buat standar, setiap standar mustahik kita fakir miskin misalnya apa standarnya dibuat. Karena bisa jadi dengan standar tadi akan tersaring nanti. Akan tersaring, yang biasa dapat jadi tidak, datang ke dia jelaskan we. Begini Pak, mustahik itu. Bapak itu sudah tidak berhak. Kenapa? Karena kan tahun kemarin Bapak tidak bekerja, sekarang sudah bekerja. Tahun kemarin Bapak anu, sekarang sudah ada tambahan A, B, C, D dan sebagainya. Nah, ini sudah kemudian berubah kan? Nah, itu diupdate seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu dikuasai oleh amilin. Yang berikutnya, menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahik, itu tugas amil. Yang berikutnya, sudah selesai? Membagikan zakat kepada mustahik zakat, tugas teknis amilin. Masih ada? Mencatat, mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tadi caranya, pelaporan. Makanya kalau misalnya ihwatu iman ada yang kemudian menjadi amilin zakat dikukuhkan, saran saya di samping bekerja pokok dibuatkan semacam buletin. Kalaupun tidak majalah terlalu mahal, katakanlah buletin. Fungsinya apa? Sebagai media pelaporan. Jadi bikin katakanlah buletin, katakanlah misalnya ini Laz WU misalnya. Tiap Jumat dibaca, nanti ada zakat yang masuk tertulis, zakat keluar kemana, tiap Jumat dibuat, diterbitkan. Atau mau tiap bulan boleh. Tujuannya apa? Untuk nanti pelaporan. Biar nanti membaca, oh iya zakat abdi tos kasalurkeun kasih anu geningannya, kasih anu. Ini menumbuhkan trust nantinya, kepercayaan kepada para mucak. Oke, nah ini dalam buku Asas-asas dan Pengertian Studi Hukum Islam.